semua, Bang lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik lonceng di channel ini untuk bisa mendapatkan pemberitahuan video terbaru dan menjadi penonton tergercep kebanggaannya Ed Clipper. Spesial untuk kali ini, Ed Clipper akan ngasih klip dan review film teranyar yang berjudul bercerita tentang kelakuan sosok psikopat yang hobi berburu janin. Dan kali ini, kita akan melihat perjuangan seorang calon mamih muda saat ia diincar sang psikopat yang sudah banyak mengunboxing perut ibu hamil. Jika penasaran seperti apa ketegangannya, tonton sampai habis. Subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari suasana sepi di pinggiran kota, tapi punya daya tarik yang cocok bagi para turis mancanegara. Dan inilah Hayon Hambing, si turis asal Korea, yang sudah 1 bulan tinggal di Amerika. Kenapa di Amrik? Karena untuk kelahiran anak keduanya, ia pengen punya anak yang lahir di Amerika, seperti si Justin Bieber idolanya. Take a drink. Hayon menyuruh anak pertamanya untuk jangan ngabolang terlalu jauh, takutnya ada komplotan psikobil seperti di film-film. Lanjut, Hayon pun mencari buah renong kesukaannya ketika sosok misterius sedang anteng memperhatikannya. Angel! Angel! Not funny, Angel! What do you want? Hayon gercep mencari anaknya setelah melihat orang aneh yang memakai setelan berburu. Tapi karena tuh bocil entah ada di mana, Hayon memilih untuk bersembunyi dulu. Entah apa yang diinginkan pria aneh yang menenteng sebuah keranjang ini. Lalu saat keadaan sudah aman, Hayon pun melanjutkan pencarian anaknya. Si bocil mendadak berhenti saat melihat si orang misterius berada tepat di belakang ibunya. Entah apa yang telah dilakukan si pria misterius terhadap Hayon. Si bocil pun bingung ini teh orang baik atau seorang psikopat. Mendengar suara orok, si bocil jadi kepikiran dengan calon adiknya yang masih dalam kandungan. Lalu ketika si orang misterius pergi, si bocil mencari sang ibu yang entah seperti apa nasibnya sekarang. Tak disangka Hayon sedang sekarat setelah bayinya dicuri oleh pria tadi yang ternyata adalah seorang psikopat. Dan inilah kasus pencurian janin pertama yang disusul semakin banyaknya kasus seperti ini di daerah Philadelphia, Amerika. Beberapa waktu kemudian kita beralih ke pasangan non-ijab kabul bernama Raymond dan Hailey yang sedang OTW ke sebuah daerah terpencil di Philadelphia. Tapi meskipun belum kawin dan selama ini hidup berlandaskan kumpul kambing, Raymond sedang berbunga-bunga karena pacar imutnya ini sedang hamil. Bahkan kali ini Raymond akan membawa Hailey ke sebuah kabin sewaan untuk mempertemukannya dengan sang kakak yang sudah menunggu di sana. What's going on? What if I screw up her life? Hailey yang merupakan bekas pecandu narkoboy khawatir jika anak mereka lahir nanti, ia takut dirinya kembali nyeruput narkoboy dan menjadi pengaruh buruk bagi si kecil. Namun sebagai papa maksa, Raymond katanya akan menjadi pria siaga dan tidak akan membiarkan Hailey terjerumus ke masa lalunya yang kelam. Follows the verb, Haley. I don't think so.
Seorang polisi rupanya mengikuti perjalanan Hailey yang masih dalam pantauan kepolisian. Lalu Pak Paul meminta Hailey untuk jangan pergi terlalu jauh, apalagi sampai keluar kota. Lalu ketika Hailey menyebut akan pergi ke sekitaran Taman Nasional, Pak Polisi memberitahu bahwa di daerah tersebut masih berkeliaran sosok psikopat pembobol rahim para bunda. Lalu dengan songongnya Hailey menyuruh Pak Paul menangkap psikopat pencuri janin itu daripada cuma menghambat perjalanannya. Trying to catch that fetus snatcher and stuff. Nah, big country wouldn't buy. Setibanya di kabin sewaan, mereka disambut kakaknya Raymond yang bernama Martha. Dan sumpah deh amit-amit Gusti, nih kewes hareudang malah bangga melihat calon adik iparnya sudah bunting di luar stadion. Hailey pun tidak merasa malu meskipun punya tato cupang yang membentuk pulau Madagaskar di lehernya. McDonald's drive-thru, so I have to. I gotta get to work. Can I get your bag for you? No, it's all right. So when are you coming back? Raymond menyuruh Hailey untuk menunggu sambil mengakrabkan diri dulu dengan Martha karena ia akan menemui atasannya di kantor dan lanjut kembali ke kabin habis maghrib nanti. Wanita mana yang gak iri melihat kemesraan Raymond bersama Hailey? Martha yang katanya masih jomblo pun cuma bisa senyum sambil nelen cehil melihat mereka yang sebentar lagi akan menjadi orang tua. I gotta fatten you and that baby up. This place is nice. It's creepy as hell. Martha meminta Hailey untuk jangan takut dengan suasana kabin yang terlihat seperti markas Kobil. Santai we, hitung-hitung menghargai Raymond yang sudah memfasilitasi pertemuan mereka. Tak lama kemudian Hailey yang kebelet ngompol memberanikan diri untuk pergi ke WC. Off limits. Hailey katanya gak boleh masuk ke sebuah ruangan yang dikunci, di mana semua itu adalah pesan dari si pemilik kabin yang melarang siapapun untuk memasukinya. Oh, no chance of that, really. Only guy I know who. Setelah kandung kemihnya aman, Hailey kepo kenapa semua jendela kabin ditutupi papan. Lalu menurut info dari Martha, semua ini karena si pemilik kabin tidak mau tempat ini dimasuki para pemburu yang suka numpang tidur. Right? Yeah. That truck and he'd give me the James Quickie. and I'd say, Finish my coffee. "Oh, we can't have." Di tengah kebersamaan mereka, Martha menceritakan kepribadian Raymond yang mendadak berubah semenjak Hailey menjadi pacarnya. Namun belum banyak yang dikatakan Martha. Perhatian Hailey teralihkan oleh seseorang yang berada di balik semak-semak. That over there? Where? No. There. Girl, I wouldn't know a spice bush from the Spice Girl. What are you doing? False alarm, honey. Karena gak ada apa-apa, Martha merasa yang tadi itu cuma perasaan Hailey saja. Lalu ketika Martha mengajak kembali ke kabin, seseorang memang sedang memperhatikan mereka. Martha kembali menceritakan si pemilik kabin yang merupakan seorang pemburu. Martha pun mengakui bahwa ia kenal dengan istri si pemburu hingga bisa menyewa kabin ini dengan harga yang miring. Who is it? Karena gak menjawab, Hailey curiga jangan-jangan tamu tak diundang ini adalah orang misterius di dalam hutan tadi. Martha pun kembali bersiap khawatir orang yang datang ini adalah pencuri gas 3 kilo. I'm calling the police. Loretta, I was saying. Ternyata ini adalah istri si pemilik kabin yang bernama Loretta, di mana kedatangan Mami Hareudang ini adalah untuk memastikan para pelanggannya baik-baik saja. Dan ya, karena memang tidak ada masalah, Loretta meminta untuk jangan sungkan mendatangi rumahnya jika butuh sesuatu. Come on, Mama. I gotta pee. Sebelum pulang, Loretta meminta maaf karena belum sempat beres-beres di kabin, terutama dari peralatan berburu milik suaminya. Lalu ketika melihat kehamilan Hailey, Loretta ujug-ujug mengingatkan Hailey agar selalu menjaga si jabang bayi. Why don't you even say it? Calls her chocolate chip cookies a gift.
Selang beberapa saat mereka kembali berbincang terutama akan kepribadian Raymond. Kemudian Martha menceritakan masa-masa terpuruk yang dialami oleh adiknya itu. Dan bukan cuma karena punya ayah yang galak saja. Beberapa tahun yang lalu Raymond mengalami kejadian tragis saat pacar pertamanya diperkaos di hadapan Raymond. Dan yang lebih mengerikannya lagi, pacar Raymond tersebut lanjut dihabisi dengan cara yang tragis. Oh my God. Pria mana yang tidak depresi melihat nasib pacar yang mengerikan seperti itu? Namun setelah menjalani terapi mental, Raymond akhirnya berhasil sembuh sampai sekarang. Got sober. I love Saat akan mengantar makanan kepada Martha, anaknya Loretta tidak sadar bahwa seseorang sedang mengintainya. Di mana si pria misterius ini tak lain adalah si pencuri orok di awal film tadi. Kick your ass just like I did. Si cewek sebuah kuncur impor malah menganggap orang ini adalah temannya yang doyan ngintip. Lalu Patty menyuruhnya untuk segera menampakkan diri sebelum ia gampar pakai toples. Hi, Jackson. Aduh, hantaman Hailey malah mendarat di jidatnya Martha hingga membuatnya pingsan. Lalu Hailey menyuruh si orang aneh pergi sembari memanggil bantuan padahal gak ada sinyal. They're on their way! Hailey tidak mengerti apa yang diinginkan oleh orang yang bersetelan pemburu itu. Tak lama kemudian datanglah Patty ketika si pencuri orok kembali bersembunyi. Hello? Chocolate chip. Hailey langsung menceritakan apa yang sedang terjadi. Ia pun curiga jika pria aneh itu adalah psikopat pemburu orok yang sedang viral. Lalu ketika Hailey butuh senjata, Patty membawanya masuk ke ruang rahasia milik ayahnya. Patty memberitahu bahwa ruangan yang terlihat horor ini biasa digunakan ayahnya untuk menjaga hewan buruan. Si ayah pun katanya paling gak suka ketemu orang hingga lebih banyak menghabiskan waktu di tengah kebun. Lalu ketika Patty menunjukkan tempat menyimpan senjata, Hailey melihat keranjang orok yang biasa digunakan oleh psikopat. Tapi karena ia mah tidak tahu, Hailey langsung mengambil satu-satunya senjata dari ruangan ini. Entah berit atau kucing kawin, mereka auto ketakutan saat mendengar suara dari atap. Terlebih mereka tidak tahu akan keberadaan si orang aneh yang kini entah berada di mana. Saat Hailey mengajak kabur, Patty menyarankan agar mereka bertahan di dalam kabin. Karena pamannya yang seorang polisi biasa patroli ke tempat ini setiap harinya. Di mana Pak Bolt tersebut tak lain adalah polisi yang tadi kita lihat. Loyalty makes family. Patty? Patty! Patty bingung menemui emaknya di tengah kekhawatiran mereka akan si orang misterius. Selama itu pun Loretta terus memanggil anaknya tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi. Here! Hailey bingung karena gak mungkin menggunakan senjata yang bisa membahayakan Loretta. Mereka pun akhirnya memilih pasrah sembari dibacksoundin teriakan Loretta yang entah sedang diapain. You and your stupid bang belly. Dirasa pria itu adalah psikopat pencuri bayi. Patty menyalahkan Hailey yang bunting kenapa harus menyewa kabin orang tuanya. Lalu selang beberapa saat, sang psikopat akan menggunakan Loretta untuk memancing Hailey keluar. Hailey menyuruh Patty untuk tetap sembunyi di ruang rahasia karena ia bertekad untuk menyelamatkan Loretta apapun resikonya. Go away from my baby! My boyfriend is coming! Hailey menakut-nakuti psikopat dengan pacarnya yang kekar dan sebentar lagi akan datang. Tapi entah kenapa Hailey tidak mendengar lagi keberadaan si pencuri orok, begitupun Loretta. Mendengar tangisan ibunya, Patty tidak peduli lagi dengan perintah Hailey. Ia pun gak kuasa melihat penderitaan sang ibu yang kini disandra sosok psikopat.
Meskipun psikopat pergi, Hailey kesal karena senjata ini malah macet. Lalu dengan santuinya nih remaja bau matahari berkata bahwa senjata tersebut memang sering macet. No. Hailey melarang Patty keluar khawatir itu cuma tipuan psikopat. Dan ternyata benar, mereka melihat Loretta sudah siap untuk digantung. Hailey gak cukup berani menyelamatkan Loretta karena lebih khawatir akan keselamatan kandungannya. Hingga ia pun memilih sembunyi di tengah perjuangan Patty untuk menyelamatkan ibunya seorang diri. Hailey bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Apalagi Martha sampai saat ini masih anteng pingsan. Mendengar suara mobil, Hailey penasaran apakah psikopat sudah pergi atau cuma tipuan lagi. Serangan psikopat membuat jawer telinga Hailey somplak beberapa senti. Terlihat ia pun semakin ketakutan jika sampai perutnya benar-benar di-unboxing. Teriakan Loretta kembali terdengar dan membuat Hailey kian panik. Di mana kali ini, sang psikopat sudah bersiap untuk nyetrika Loretta pakai mobil. Hailey mencoba mengikuti kemauan psikopat sambil mencari waktu yang pas untuk menyelamatkan Patty dan ibunya. Serangan Hailey yang malah kena tangan akhirnya membuat psikopat murka dan langsung nyetrika Loretta. Ia dan Patty pun histeris melihat helm Loretta pecah di lindas ban mobil. Ketika malam datang, Hailey yang terjebak di dalam kabin cuma bisa menangis sambil menunggu Raymond yang tak kunjung datang. Tak lama kemudian ia melihat kedatangan Pak Polisi yang sedang patroli. Chief's here. Hailey mengajak Martha yang sudah sadar untuk segera menemui polisi. Tapi sebelum itu, ia memastikan keadaan takutnya sang psikopat ujung-ujung cilukba di depannya. He was my baby, he's here. Hailey heran karena tidak menemukan keberadaan Pak Polisi. Hingga ia pun curiga jangan-jangan Pak Polisi ternyata gak luput dari kelakuan psikopat yang telah melukainya. Lalu sambil menahan perih, Pak Polisi menyuruh sang psikopat untuk segera menyerah. Pak Pol lanjut menyuruh psikopat untuk menjatuhkan senjata, karena kalau tidak, ia tidak akan segan-segan untuk menjedornya. Holy fucking shit. Hailey benar-benar syok mengetahui Raymond adalah psikopat pencuri orok yang selama ini dicari polisi. Begitupun dengan persekongkolan Martha yang ternyata adalah pacarnya Raymond. Pasangan jadah ini begitu happy melihat Hailey yang masih pelangak-pelongo. Lalu ketika mereka kembali beradu paruh, Hailey gercep mengambil pistol Pak Polisi. Ready to have a... Hailey meluapkan kemarahannya yang sudah diprank Raymond selama setahun lebih. Ia pun kecewa sudah memberikan barang pecah belahnya hanya untuk menampung calon orok dari Raymond. Call him Skanky. I'll go laugh knocked up. Hailey malah mengalami kontraksi hingga menyulitkan pelariannya. Lalu sambil mingkemin celengannya, ia berusaha kabur menggunakan mobil polisi. Pantesan gak mau nyala, ternyata Raymond dengan sigap merusak mesin mobil. Lalu ketika Hailey meminta kunci mobil kepada Raymond, pria ini malah balik menyuruh Hailey untuk memberikan bayinya. Keys, now.
Raymond protes kenapa Hailey menolak memberikan bayi padahal ia pun berhak memilikinya. Akan tetapi Hailey menolak meskipun ia tidak tahu apa yang akan dilakukan Raymond terhadap anaknya. Maling terdeteksi dan mesin akan dimatikan. Jadi silahkan menepi, Link. Sial sekali mobil Raymond punya anti maling canggih hingga mesin pun otomatis mati. Keadaan ini membuat Hailey panik ditambah perut buncitnya yang terus mengalami kontraksi. Tak lama kemudian sebuah harapan untuk selamat muncul saat ia melihat kedatangan sebuah mobil. Rupanya ini adalah sekelompok ciwi-ciwi hareudang yang akan berpesta di tengah kebun. Salah satu dari mereka pun penasaran setelah sempat melihat seseorang plus sebuah mobil di jalanan hutan seperti ini. Sementara Hailey yang tertangkap Raymond tidak bisa berbuat apa-apa saat si kewes mencoba memanggil bantuan di lokasi yang susah sinyal. Hilang sudah harapan untuk selamat saat para ciwi-ciwi melanjutkan perjalanan. Lalu tiba-tiba, Hailey tidak bisa menahan tekanan si orok yang membuat air ketubannya pecah dan mancawura kemana-mana. Pagi yang cerah serasa kelam bagi Hailey yang dipaksa ngajuruk di dalam kabin. Tapi tenang, Martha katanya sudah biasa menjadi bidan dadakan untuk menjambak anaknya Raymond. I saw that push. Di tengah penderitaan Hailey, ia bisa menebak bahwa Martha adalah pacar Raymond yang diperkaos itu. Kemudian Martha menambahkan jika penderitaannya tak sampai di situ, di mana setelah ia hamil anaknya dicuri si pemerkaos, hingga ia pun tidak mengetahui lagi nasib anaknya sampai sekarang. Maka dari itulah, sejak saat itu ia dan Raymond berburu bayi untuk mengobati kesedihannya yang gagal menjadi seorang ibu. You know how you're gonna show her you love her? Yes, man, I love and home, sweetie. Her name. You shut your mouth. Amy. No. Give me a big push. Bayi perempuan Hailey akhirnya keluar dengan selamat. Dalam kondisi yang lemah plus celengannya yang jebleh, Hailey pun bisa melihat kelakuan gelo Martha yang berperilaku layaknya seorang ibu. Begitupun dengan Raymond. Rasa cintanya kepada Martha membuatnya kalap dan menolak memberikan bayi kepada Hailey. Hi, Papa. She's not your baby's been saved. Enter. Seperti biasa, Martha menugaskan Raymond untuk menghabisi ibu dari bayi-bayi hasil curian mereka. Tapi untuk tugas yang satu ini, Raymond tidak bisa menutupi jika dirinya masih lope kepada Hailey. Kemudian Martha berkata bahwa ia mah tidak mau tahu, karena ia gak mau jika sampai Hailey lapor polisi dan melaporkan kelakuan mereka selama ini. No. I kind of loved you, sweetness. Nang ning nung. Berlatar jeritan Hailey yang entah sedang diapain, Martha katanya sudah tidak sabar untuk mempertemukan si bayi dengan bayi-bayi lain hasil curiannya. Si Raymond omon-omon katanya gak kuasa jika harus menghabisi Hailey. Tapi tenang, ia sudah memanen penglihatan Hailey agar tidak bisa mengenali mereka lagi. I'm gonna be sick. You. Tak jauh dari lokasi kabin, Patty yang sudah dibuang tersadar dari pingsannya. Hingga tak lama berselang, tim penyelamat pun mendatangi kabin atas laporan dari Patty. Take
me back. Berawal dari kesedihan yang dialami Martha, ia menjadi sosok psikopat yang sesungguhnya. Bahkan saking niatnya, ia menugaskan pacarnya sendiri untuk menebar benih orok yang kelak akan mereka panen. Dan sekedar informasi aja guys ya, film ini berdasarkan sebuah kasus yang terjadi pada masa lalu di Philadelphia, Amerika. So buat kalian untuk selalu berhati-hati ya, karena kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena adanya kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.